Orang banyak yang nggak tahu. Sebenarnya kopi itu manis. Biji kopi itu rasanya manis. Lalu kenapa semua orang bilang kopi itu pahit? Pahitnya kopi itu tadi yang berasal dari pertama itu proses sangrainya yang terlalu lama sehingga biji kopi itu hangus atau dark sehingga menghasilkan cita rasa yang pahit. Dan kedua adalah itu saat proses kita menyeduh kopi. Nah, kalau biji kopi kita tidak kita roasting terlalu dark, tetapi pada saat kita menyeduhnya kita menggunakan air yang terlalu panas dan kopi kita giling dengan tingkat kehalusan yang halus, itu juga akan terasa sedikit pahit. Karena apa? Karena kopi yang tadi kita seduh itu akan terbakar oleh air panas. Disitulah cita rasa pahit itu akan keluar. Nah, sebelum kita ke next atau ke cara menyeduh kopi yang lebih tinggi lagi, kita wajib mempelajari hal-hal sederhana tentang kopi. Jadi tidak selamanya kopi itu pahit, itu tolong di note. Jangan sampai kita di pikiran kita kopi pahit itu adalah kopi yang enak. Justru menurut saya kopi itu harus terus dieksplorasi karakteristiknya sehingga kita bisa menemukan cita rasa atau arti dari sebuah biji kopi setelah kita meminumnya. Welcome back to Jakarta. Malam ini gue berada di warung kopi karena ingin coba minum kopi sebelum terlalu larut malam. Jadi minum kopi dulu. Hari ini ada kopi dari Toraja, diolah secara manual oleh baristanya di Kopi Dalu. Ini kopi dari Sulawesi, kopi Toraja yang taste-nya agak sedikit asam, tapi nah, bicara tentang kopi, tidak selalu kopi itu pahit ya, atau hitam. Di mindset kebanyakan orang Indonesia, itu kopi itu harus selalu hitam dan pahit. Sebenarnya itu salah. Itu suatu mitos yang salah. Padahal tidak harusnya begitu, karena kopi ini melewati banyak macam pengolahan yang sangat luar biasa. Kehitaman dan kepahitan tingkat kopi berasal itu sebenarnya dari proses sangrai atau roastingnya. Jadi kalian harus tahu, kalau kopi itu pahit berarti proses roasting atau sangrainya itu lebih lama atau lebih dark. Istilah orang kopi itu dark roasting, sehingga biji kopi itu hangus dan mendapatkan rasa pahit. Proses yang mengakibatkan kopi itu menjadi pahit adalah proses sangrai atau roasting yang sangat lama. Semakin lama biji kopi itu disangrai atau di roasting akan menghasilkan rasa kopi yang pahit pula, dan biji kopi tersebut akan lebih menghitam. Nah, kawan-kawan juga harus tahu ada tiga jenis proses sangrai atau roasting. Proses sangrai itu ada pertama ada light, dan dimana biji kopi tidak di roasting terlalu lama. Ada medium dan ada dark. Sebaiknya biji kopi itu tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk di roasting terlalu lama atau dark, karena
efeknya itu akan menghilangkan karakteristik dari biji kopi tersebut. Itulah kenapa bagi penikmat kopi, buat gue itu tidak terlalu suka kopi yang terlalu dark. Pertama itu pahit, dan kedua saya tidak bisa merasakan apa-apa terhadap atau karakteristik dari biji kopi tersebut. Nah, di samping masyarakat memang sudah terjebak dengan kopi yang hitam dan pahit itu semakin enak, sebenarnya ini adalah mitos yang sangat salah sebenarnya. Kopi itu sebenarnya memiliki beragam rasa. Karena apa? Karena aftertaste dari kopi, setelah kita meminum kopi, itu akan ada flavor yang tertinggal di mulut kita. Memang untuk merasakan flavor atau untuk merasakan aroma kopi, taste kopi, memang kita harus terbiasa untuk Nah, mungkin kamu belum tahu kalau kopi mampu memberikan aneka aftertaste pada saat diminum. Ya, semua juga kopi memiliki karakteristik yang sama, karena berbeda-beda tempat, berbeda-beda ketinggian juga akan mengakibatkan kopi itu mempunyai karakteristik yang berbeda, serta pengaruh dari barista yang melakukan atau yang mengolah kopi itu hingga menjadi minuman. Nanti kita berbicara tentang kopi, mungkin kawan-kawan banyak yang tahu, banyak yang belum tahu, atau jenis-jenis kopi yang ada. Apa sih kopi yang paling bagus buat kita minum, atau apa sih kopi yang memang sekarang gue mau bahas tentang kopi Arabica dan Robusta. Arabica dan Robusta ini adalah dua jenis kopi yang paling umum yang ada sekarang. Dan dua jenis ini sangatlah berbeda. Arabica itu lebih cenderung mempunyai kadar kafein yang sedikit lebih rendah dibanding Robusta. Arabica adalah jenis kopi yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Sedangkan Robusta itu harganya lebih murah dari Arabica, meski rasanya lebih pahit. Kopi yang sering dijual di pasar pada umumnya adalah Robusta, terutama untuk pasar Indonesia, seperti di kapal api dan jenis-jenis kopi yang lainnya. Karena memang dari sisi harga, Robusta ini memang lebih murah dibanding Arabica. Dan juga dari sisi sejarahnya, Robusta ini memang jenis kopi yang memang mudah ditanam di dataran yang lebih rendah. Nah, kita minum dulu sebelum kita jelaskan lagi tentang kopi. Kebetulan gue pesen ini adalah kopi Toraja, diolah dengan manual brew dengan teknik V60. Menurut gua kopi jenis Toraja ini memang agak sedikit asam ya, karena memang tipe-tipe kopi dari Toraja memang seperti itu. Dan juga konon kabarnya varietas kopi dari Toraja Kalosi ini adalah varietas terbaik di dunia. Makanya tak salah kalau Indonesia ini mempunyai banyak macam jenis kopi yang baik. Nah, kopi ini sebenarnya tanaman unik yang ternyata juga bisa menyerap rasa dari tanaman yang ada di sekitarnya. Contohnya, saya pernah merasakan kopi yang agak sedikit ada rasa cabai. Karena kopi tersebut ditanam di area atau di perkebunan yang diselipkan oleh masyarakat sekitar adalah tanaman cabai. Begitu juga kopi yang beraroma atau bertaste atau ada rasa nangka atau pisang. Inilah uniknya kopi. Di selain kopi ini bisa menyerap rasa dari tanaman yang berada di sekitarnya, kopi juga mampu mengeluarkan keunikan setelah kita meminumnya. Nah, gua akan bahas sedikit gimana sih caranya kopi itu bisa sampai ke gelas yang kita minum ini.
kopi itu mempunyai perjalanan panjang sebelum masuk ke gelas kita. Kadang-kadang gue melihat petani di daerah ya, atau di Indonesia atau di Sumatera, saya lihat banyak kopi yang dijemur begitu saja di jalan, dan itu membuat saya juga agak sedikit miris gitu loh. Karena kopi ini wajib untuk diperlakukan istimewa, karena hasil dari biji kopi ini akan memperlihatkan bagaimana proses kopi itu pertama kali dipetik dan sampai ke cangkir. Jadi kalian juga harus tahu. Oke, kita lanjut. Saya minum dulu kopi. Awal kopi ditanam oleh petani, dan saat panen tiba, para petani ini memetik yang dinamakan cherry. Ada beberapa proses yang dilakukan dalam tahapan pemisahan cherry dan bijinya. Ada wet proses, ada honey proses, dan ada yang lain-lain. Kopi yang mentah ini harus dijemur dulu, tidak bisa langsung diproses untuk next selanjutnya. Dan ini harus dijemur dahulu. Dan kenapa dijemur? Karena dijemur ini adalah untuk menentukan kadar dari air yang ada di dalam biji kopi. Setelah itu, prosesnya akan meningkat menjadi biji kopi biji cherry tadi akan meningkat menjadi green bean. Nah, green bean atau biji kopi hijau ini, itulah yang banyak dijual ke roaster ini, atau roasting atau sangrai, orang yang penyangrai kopi. Nah, di banyak tempat pengolahan kebun kopi, mereka juga melakukan proses menyangrai sendiri kopi dengan mesin-mesin yang sangat manual. Ada yang menggunakan drum, dan itulah yang menyebabkan biji kopi itu tidak bisa mengeluarkan cita rasanya atau karakteristiknya. Karena orang-orang yang mempunyai pengalaman atau pengetahuan yang tidak mendalam tentang pengolahan biji kopi, itu dia tidak akan bisa mengeksplorasi karakteristik dari biji kopi tersebut. Karena setiap daerah itu mempunyai karakteristik biji kopi yang berbeda-beda, men. Nggak bisa kita samain. Gue mau bahas tentang 5 jenis peminum kopi di Indonesia. Mau tahu? Next, kita lanjut. Minum dulu.